Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini atau subuh ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun tidur kan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang kemudian sama Allah diteruskan tidurnya sampai dikubur begitu. Ya. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi usia kita, umur kita dengan kebaikan, mengisi waktu dan umur kita untuk hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dan kenikmatan yang sering dilupakan itu adalah diantaranya kesempatan, ya, selain sehat walafiat, kesempatan. Kadang-kadang godaannya di situ. Di saat kita sehat biasa aja. Tapi begitu dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, baru tuh, ya Allah, sing sehat atau saya pengen ke masjid, baru pas sakit baru ke masjid. Pas lagi punya uang, punya tabungan, punya simpenan, ya biasa aja, nggak ada keinginan untuk berinfak, bersedekah. Begitu kita diponis oleh dokter, Bapak sakit ini, umurnya sekian, baru deg-degan. Segitu masih alhamdulillah Pak, kalau masih nyadar. Tapi ada masyarakat, ada umat, ada saudara-saudara kita, bahkan bisa jadi kita sendiri diberikan bencana. Kemarin di mana? Semeru ya? Semeru. Iya. Itu yang mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sadar. Ya. Kalau yang nggak sadar mah biasa-biasa aja. Bahkan divideoin sebagai mau diviralkan. Ya, diniatin buat bisnis, diniatin untuk hal-hal yang lain. Ya, nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama mati, nggak ingat dengan bakal kemudian musibah itu akan mengancam jiwanya, enggak. Biasa aja. Dikasih sakit, saudaranya meninggal, tetangganya meninggal, biasa aja. Dia tetap asyik dengan kehidupannya. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada kita, masih memberikan usia dan kesempatan untuk kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita berusaha jangan sampai bercerai-berai. Ya. Jangan sampai kita tafarruq, berselisih, saling jidal itu debat kusir. Kalau debat secara ilmiah, ya, debat yang berkualitas, ya namanya debat itu ada syarat, harus seimbang lawannya, ya. Jangan anak SD ngelawan anak kuliahan, yang begitu mah berarti kita dibodohin, gitu ya. Bukan debat namanya.
Kemudian nggak tanpa emosi. Yang namanya debat itu niatnya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari yang terbaik, begitu. Tapi di kita rata-rata debat itu untuk mengatakan saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, saya yang menang, bukan kepada substansi kebenaran yang sedang didebatkan, baik itu masalah agama maupun masalah yang lain. Ya. Tidak sedikit debat berakhir dengan ya, pembunuhan bisa jadi ya. Paling tidak ke polisi ya, ke polisi karena merasa dilecehkan, merasa difitnah dan seterusnya. Nah, dilanjutkan dalam kitab yang kita bahas ini, Imam Habib Abdullah Haddad kemudian menyebutkan siapakah golongan yang selamat itu. Siapakah golongan yang selamat itu? Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini kita semua merasa ya umat Islam kalau disebut berpecah belah enggak juga, tetapi adalah golongan-golongannya, ada kelompok-kelompoknya. Dan itu perlu kita ketahui sudah terjadi sejak zaman dahulu. Zamannya nabi-nabi sebelumnya juga begitu, berkelompok-berkelompok. Dan sangat mungkin apalagi Indonesia ya. Indonesia ada berapa ribu pulau, ada berapa ribu suku, ya, ada berapa bahasa. Ya. Sangat mungkin untuk kemudian kita berbeda. Sangat mungkin untuk kita kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang kemudian secara kekhasan daerahnya bisa jadi terjadi. Makanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, iftarqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ala snaini wa sab'ina firqah wasattabiq ummati ala salasi wa sab'ina firqah kullaha finnar illa wahidah. Kata Rasulullah SAW, dulu kaum Yahudi itu telah berpecah belah kepada 71 golongan. Yahudi ya, Yahudi itu zaman Nabi siapa? Nabi Musa ya, Bani Israel ya. Bani Israel dari ya Yusuf termasuk di situ. Kaum Yahudi telah berpecah belah kepada 71 golongan. Dan kaum Nasrani juga telah berpecah belah kepada 72 golongan. Ya, 72 golongan. Maka umatku, ini Rasulullah kan yang menyebutkan. Rasulullah yang kemudian, maka umatku, kata Rasul, juga akan berpecah belah kepada 73 golongan. 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Semuanya di dalam neraka, kata Rasulullah, kecuali illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya, umat Islam di Indonesia itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, golongan inilah yang kemudian insya Allah ya, yang disebut dengan illa wahidah itu, kecuali satu golongan, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang senantiasa kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Golongan kelompok yang kemudian senantiasa ya berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah, mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya. Jadi patokannya itu Rasulullah dan sahabat. Juga para tabi'in. Nah, ini yang Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita harus syukuri ya, dan kita berupaya untuk menjaga. 72 yang lain mana? Siapa gitu.
banyak tuh kayak. Nah, boleh kita ketahui ya, supaya kemudian kita hati-hati. Ada golongan yang kemudian mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad, gitu kan. Ada golongan yang nggak mau hadis, ya, nggak mau patokannya itu hadis, macam-macam. Yang kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu, tapi istilahnya jangan sampai juga ketakutan gitu ya, ketakutan. Yang terpenting kitanya nih, yang terpenting kitanya, ada nggak dalam Al-Qur'annya, ada nggak dengan hadisnya. Kalau yang selama ini kita lakukan, dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang lebih banyak diikuti itulah yang lebih dekat dengan Allah. Yang banyak diikuti itulah yang lebih banyak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah begitu. Ya, kalau sudah beda, kalau sudah itu pengikutnya juga sedikit. Ya, pengikutnya sedikit. Nah, ini yang insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keselamatan juga adalah akidah sebenarnya. Ketika akidah kita benar, yaitu dengan mengakui dan meridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tadi kita baca doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pak Bu, ini diwiridkan ya, terutama setiap ba'da subuh dan sebelum maghrib atau di waktu petang. Ya, gampang kan ini ya? Kita baca atau kita sering dapatkan sejak kecil ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau kita banyakkan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Ya. Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Nah, ini maknanya bukan hanya lisan, bukan sekedar zikir, tapi maknai, ya, yaitu kita mengakui dan meridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kita juga mempercayai bahwa Al-Qur'an sebagai pegangan. Ya. Nah, ini DKM sudah membuat program membaca Al-Qur'an, ya, yang belum lancar silakan. Ya. Jangan sampai kita kemudian umat Islam yang Al-Qur'an sebagai pegangan, kita bacanya aja enggak. Gitu. Ya, harus diupayakan. Ustadz kan udah tua. Udah Pentium berapa itu? Dulu Pentium Intel berapa ya? Udah berat gitu. Enggak ada. Pak Bu, di IPB ada yang namanya Profesor Udang. Ya. Beliau itu S3-nya di S2, S3-nya kalau tidak salah di Kanada. Di Kanada. Itu sama Islam jauh banget gitu. Susah bukan orang yang kemudian ahli dalam agama gitu. Karena memang profesinya sebagai dosen. Tapi di usia 60 tahun lebih beliau menyelesaikan studinya itu, berkenalan dengan seorang orang Islam yang sedang studi juga di sana. Dan dia terkesima dengan bacaan Al-Quran. Dalam waktu 2 tahun dia hafal Al-Quran. Dari mulai nggak bisa baca Al-Quran, baru kenal gitu. 2 tahun dia bisa menghafal Al-Quran. Kita udah Islam dari mana? Dari kecil atau udah kenal Al-Quran, sudah lama, sudah bisa bacanya, tapi nggak hafal-hafal ya. Ternyata salah satunya adalah juga niat, ya, azam yang kuat,
tiap hari dia setor sekian ayat ke di daerah Parung ada gurunya, guru baca Al-Qur'annya. Karena kan harus diperbaiki sebelum menghafal, dia perbaiki dulu bacaannya ya, supaya bagus ya, sesuai makharijul hurufnya, sesuai dengan panjang pendeknya dan seterusnya. Baru tuh dia setor setiap hari sampai 2 tahun insyaallah. Ini insyaallah nih Al-Ansar akan punya ya Al-Hafiz nih putranya Ustaz Askur ya, dan insyaallah putra-putra kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi ridho ya, Al-Qur'an sebagai pegangan, Ka'bah sebagai kiblat. Ya, Ka'bah sebagai kiblat. Di Parung udah nggak ada kiblatnya. Ya, dulu ada kelompok yang ibadahnya di sana. Dan orang-orang mukmin sebagai saudara, sebagaimana kita juga telah membersihkan diri dari segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, seluruh muslim itu saudara kita. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jangan kita menyakiti, jangan kita kasar, jangan kita saudara. Ya, tadi mukadimah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allah nih yang telah menyatukan hati kita dan menjadikan kita sebagai saudara. Ya. Maka ketika ada yang sakit, ya, kita juga merasakan sakit. Ada saudara kita yang kena musibah, kita juga harus prihatin. Nih, kita prihatin di Semeru itu. Ya. Relawan kita kemarin menemukan satu kampung tertanam di lavanya itu, ketimbun. Udah meninggal, udah pasti meninggal. Satu ini tertimpa apa yang memang nggak ada tanda-tandanya ya langsung. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya kepada sekalian rasul yang diutus. Percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada qada dan qadar, yaitu ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Percaya bahwa hari penghabisan atau hari kiamat akan tiba. Dan percaya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu semua Bapak Ibu kita lakukan adalah bagian dari kehidupan kita, insyaallah akidah yang demikian itu yang akan memberikan keselamatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi yang kita baca ya, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan adalah juga bagian dari hadis. Barang siapa membaca doa tadi pada waktu pagi dan petang, maka ia berhak menerima keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ya setiap pagi dan petang, Allah ya yang membaca itu berhak menerima keridhaan Allah Subhanahu. Allah ridho. Ini yang sebenarnya kita kejar kan? Ngapain kita subuh-subuh begini ngaji? Cari ridho Allah. Ngapain kita kemudian lelah ya, capek-capek kerja? Ridho Allah. Yang diutamakan ridho Allah. Dan segala macam apapun yang kita kerjakan di dunia ini, niat awalnya ibadah kepada Allah, ingin mendapatkan ridhonya. Kalau nanti masalah ridho itu akan diperjelas lagi nih. Apa maksud ridho? Ya. Bahwa barang siapa meridhoi Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabb-nya, maka wajib pula atasnya meridhoi pengelolaan pemerintahan Allah Ta'ala. Maksudnya kekuasaan Allah. Harus ridho Pak. Dan ikhtiarnya terhadap hamba-hambanya. Di samping kepahitan hidup yang ditentukan Allah terhadap dirinya, seorang hamba harus rela menerima bagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya. Gak boleh ngeluh. Ridho. Mau dikasih banyak, alhamdulillah. Kemudian tidak sesuai dengan harapan atau
proyeknya gagal, tendernya kalah, mungkin juga kemudian kemarin saya ketemu Pak Rahmat, pemilik laundry Jasmine ya, Jasmine. Beliau sedang di Semarang itu kejadian, ya, ditelepon oleh karyawannya, Pak, kebakaran. Saya tanya, ada human error nggak ini? Beliau kebetulan sebagai ahli HSE, safety, biasa melatih damkar, ya, di perusahaan-perusahaan gitu. Artinya udah didesain lah, ya, seluruh operasionalnya memperhatikan itu. Cuma sayang aja nggak diasuransiin itu. Jadi habis dari nol lagi gitu. Nah, ternyata ada dari listrik yang nggak ke kontrol atau kebakaran, habis. Tapi wajahnya saya lihat nggak ada perubahan apa, menyesal, sedih, enggak di. Tapi saya lihat ini orang pengusaha berarti begitu. Dulu dia bisa banyak rezekinya, dia menganggap ya saya nol lagi pada ini. Tapi dengan semangat, dengan optimisme. Dia pernah sukses, dia pernah berhasil. Insya Allah saya berhasil lagi. Dan ini adalah ujian buat saya sabar. Nah, ridho tuh kayak gitu. Yang rasanya bagi kita mungkin masih tongwaka kebakaran sakitnya artos 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 murah ya, jatuh ya. Kabawa bisa sare, nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur, diingat-ingat terus, berarti nggak ridho. Nah itu jadi dalam kondisi pahitnya hidup, ya, rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita kemudian mungkin sedikit, kita ridho, ya. Ia harus senantiasa konsisten dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajiban yang ditentukan atas dirinya. Pak Bu, yang disebut dengan ridho, Allah ridho dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita, berarti kita juga harus melaksanakan konsisten, ya, ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam kondisi karena sedang banyak uang, karena sedang enggak. Dalam kondisi apapun, ya, kita berusaha untuk konsisten melakukan ibadah, menutup aurat, ya, kita berusaha untuk kemudian berbuat baik, ya. Gimana tuh dia mah jahat sama saya, selama ini juga julid, selama ini juga dia mah nitah terus, gimana tuh, ya. Tetap Rasulullah SAW menyontohkannya kepada kita berbuat baik dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, engke malah kumaha papartonya jadi dikasih jantung, minta jantung ya, dikasih hati, minta jantung, gitu. Keterlaluan nanti akhirnya. Ya, ini semampu kita, ya, berusaha untuk mendoakan kemudian membalas dengan kebaikan-kebaikan sebisa kita. Kemudian wajib meninggalkan segala larangan Allah. Konsisten. Ridho sama Allah berarti harus, ya, yang namanya hal-hal yang menarik itu kan rata-rata sebenarnya dalam lagunya Roma aja disebutkan. yang halal itu lebih banyak. Tapi yang disebutkan sama Allah yang haram, dan rata-rata itu pandangan kita kenikmatan. Judi, miras, zina, ya. Nah itu yang disebutkan oleh Allah sedikit, yang disebut dengan yang haram itu, yang dilarang. Bahkan secara syariat sudah ada solusi-solusinya yang kemudian tidak kalah hebat, ya, kenikmatan yang dihalalkan. Meninggalkan segala larangan Allah, senantiasa sabar dalam menghadapi musibah yang ditimpakan kepadanya, Pak. Sabar,
Ini udah sakit, udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, sabar. Nabi Ayub alaihissalam, ya, berapa tahun Pak? Berapa? Am- enggak, 40-an ya. Jadi 36 ya, betul. Jadi beliau itu sakitnya hampir seumur hidupnya. Ya. Ketika istrinya kemudian, kamu kan Nabi, nggak minta sama Allah biar disembuhkan. Beliau menyampaikan, saya sudah dikasih nikmat hidup lebih dari ini. Makhluk saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita baru 1 hari, nggak baru 1 hari, baru sejam sakitnya. Ya Allah, udah kayak mau bunuh, udah kayak kiamat. Nggak sabar. Nabi Ayub sampai sebegitu. Sampai beliau disebut sebagai orang yang penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Sampai di dalam ceritanya itu, belatungnya itu dimasukkan lagi ke badannya. Ya, karena luar biasa. Sabar dalam keadaan musibah, ya. Bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Bersyukur Pak. Bersyukur kepada yang sedikit, maka dia bisa bersyukur pada yang banyak. Bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka dia bersyukur kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita latih, Pak. Harus banyak bersyukur. Karena kita nggak akan pernah bisa kaya, nggak akan pernah merasa bisa cukup kalau nggak bisa bersyukur. Kalau kita nggak bisa bersyukur, sebanyak apapun harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, kita akan merasa miskin, kurang. Kurang non coba. Ya. Ya, siapapun ya, pejabat, ya, ataupun pengusaha, ataupun siapapun kita. Ya. Kalau kemudian tidak pandai bersyukur, gaji udah miliaran misalnya, tabungan udah triliunan, tetap aja dia korupsi, dia ngambil proyek yang kemudian dibuat keuntungannya besar buat dia, tapi kualitasnya ditinggalkan, zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Riba, judi, ngebohong, ya, fiktif. Itu kan banyak orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara seperti itu. Dalam rangka apa? Dia ingin kaya. Tapi karena dia tidak pernah bisa bersyukur, yang berapapun yang dia dapatkan nggak membuat dia kemudian berhenti dari mencari yang tidak halal seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hoyong namanya urang wios artos naseur. Ya, yang penting panjang umur, banyak harta, istri cantik, anak-anak solihah, itu mah surga dunia. Tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu Pak, Bu, ya, nggak bisa semuanya seperti itu, ya. Dalam kondisi yang seperti apapun yang Allah berikan, kita harus sabar, kita harus bersyukur. Kemudian meridhoi Allah sebagai tempat menggantungkan harapannya, memutuskan perkaranya, dan berlindung dari segala mara bahaya dan malapetaka. Jadi salah kalau berarti kita belum meridho, kalau masih percaya dengan jimat, masih percaya dengan isim panglaris, masih percaya dengan segala macam, ya, datang ke dukun, datang ke orang pintar, melakukan ritual-ritual yang tidak ada dalam agama, ya, yang itu kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menggantungkan diri bukan kepada Allah, bukan kepada Allah. Nah ini berarti belum ridho. Yang namanya ridho
kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bergantung kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita selalu berharapkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah lah ya tempat kita bergantung. Minta sama Allah. Mau sehat, panjang umur, mintanya sama Allah. Mau jauh dari bahaya dan sebagainya, minta sama Allah. Ya ketika ada isu MK ya dan kasus MK dan yang lain ya, di mana Rasulullah aja berdarah, giginya copot ketika dilempar oleh orang-orang Taif. Tapi kita minta kebal peluru, ya, nggak mempan di apa-apa yang dibacok segala macam. Berarti bukan manusia, itu pasti sudah berkolaborasi dengan jin, sudah berkolaborasi dengan yang lain, ya, sudah minta perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah aja sampai berdarah pas copot giginya, terluka. Maka kita kalau kemudian ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menggantungkan harapan, memutuskan perkara, berlindung dari segala mara bahaya dan malapetaka dengan cara kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah yang disebut dengan ridho kepada Allah. Senantiasa bersikap mukhlis, ikhlas, dan dalam beribadah menyerahkan diri kepadanya lahir dan batin, dalam menjalani urusan hidup sehari-hari, tidak pernah gentar melainkan hanya kepada Allah, dan tiada mengharapkan terlaksananya suatu hajat dan kepentingan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita senantiasa mengucapkan insya Allah. Kita nggak bisa mastiin bahwa saya besok begini begitu, bisa ini bisa itu. Ya, insya Allah. Karena sampai Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peristiwa yang kemudian masyarakat itu atau petani di situ besok panen, bakaran panen Pak. Tapi dengan kesombongannya, dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur Pak. Enggak sehari, dalam waktu hitungan mungkin berapa jam itu panennya habis. Serang hama ya, Miftah. Itu tentara Allah. Tentara Allah yang Allah turunkan, dan pagi-pagi dia sudah siap, sudah punya ini karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya yang memberikan seluruh rezekinya itu, dia terkejut ya. Dan ya itulah Allah kasih pelajaran yang luar biasa buat kita bersama. Jangan pernah ya kita meyakini sesuatu kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa menerima Islam sebagai agama, hendaklah memperhatikan secara sungguh-sungguh segala larangan agama dan menjunjung tinggi syiar-syiarnya. Senantiasa giat berupaya menguatkan semangat dalam dirinya, menambahkan keteguhan dan kelurusan dalam ilmu-ilmu agama dan amal bakti yang baik. Dengan ini semua ia akan berlapang dada dan tanpanya ia akan merasa kecewa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita raditu billahi robba wa bil islami dina, berarti kita harus belajar Islam. Islam itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga kami selalu mengkritisi kurikulum ya, apalagi kemarin sempat ada wacana pelajaran agama dihapuskan dalam kurikulum. Ya Allah, 2 jam seminggu aja kurang, apalagi kalau dihapuskan. Apalagi sistem online begini, aduh, ya anak-anak dari mana mendapatkan nilai-nilai agama tersebut? Ya, makanya kita Bapak Ibu, ya sebagai madrasahnya, ya jangan sampai mengharapkan selalu kepada guru, jangan selalu mengharapkan kepada sekolah, tapi kita sebagai orang tua ya harus melakukan upaya-upaya bagaimana mereka dibekali nilai-nilai agama.
Kurikulum dari mulai SD sampai dengan kuliah itu aja yang dibab ya, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Padahal syariat Islam itu banyak, sampai masalah nikah, masalah tunjuknya setia, masalah politik, masalah pemerintahan, masalah jihad, itu ada dalam Islam. Sudah ada bab-bab itu. Cuma seringkali kita tidak tahu, atau bisa jadi ini adalah sengaja disembunyikan dari umat Islam. Cukup umat Islam sibuk dengan bab masjid aja, sehingga tidak banyak orang-orang yang kemudian atau malah dibuat ya, udah ustadz mah jangan masuk politik ya, pesantren mah jangan masuk politik, masjid mah jangan masuk politik. Itu sebenarnya jebakan-jebakan yang kemudian diisi oleh siapa? Kalau tidak oleh umat Islam, kalau tidak oleh ulama, kalau tidak oleh orang-orang yang berjuang dengan nilai-nilai agama, akan diisi oleh orang yang lain, dan itu akan berakibat kepada banyak hal. Ya, seperti tadi, ada undang-undang yang direncanakan itu membolehkan pernikahan sesama jenis. Sekarang masalahnya bukan bab halal dan haram. Halal dan haram udah jelas semuanya juga. Tapi kalau sudah ada undang-undang yang disepakati, ya, Pak Parto ngagerbeg ya di warganya ada yang bukan suami istri, lalu dia ada dalam satu rumah. Pak Parto yang masuk penjara, bukan dia. Karena undang-undangnya begitu, melindungi, karena suka sama suka. Meskipun bukan suami istri, Pak Parto yang dipenjara, Pak Parto yang melaporkan, Pak Parto yang melanggar privasi orang lain, ya, Pak Parto yang menginikan haknya mereka, karena dilindungi oleh undang-undang. Sampai begitu tuh, kalau undang-undang dibuat oleh mereka yang punya syahwatnya tinggi, nggak mau nikah tapi boleh melakukan itu dan nggak kena hukuman, ya udah dibuat undang-undang yang menyelamatkan dia, ya, dibolehkan ini, dibolehkan itu. Maka penting untuk kemudian kita umat Islam harus belajar, umat Islam harus terus konsisten ya di dalam agama. Kemudian barang siapa mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, hendaklah mengikuti kelakuan beliau, bukan hanya sekedar radina billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sudah cukup begitu. Dimaknai ridho kepada Allah tadi ya, ridho dengan sabar dengan musibahnya, bersyukur dengan segala ketentuannya, hanya minta sama Allah ya, dan kita yakin kesuksesan dan lain sebagainya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi kita dari bahaya adalah Allah. Itu ridho sama Allah. Islam sebagai agama berarti kita kemudian juga melaksanakan seluruh ajarannya. Ridho dengan Nabi Muhammad, maka kita juga harus mengikuti kelakuan beliau. Kelakuan beliau itu dari berjanji kan disebutkan, yang kita selalu baca dalam maulid ya. Akhlaknya itu sangat luar biasa mulia. Sangat mulia, sangat agung. Ya. Wa innaka la'alaka khuluqin 'adzim. Ya, Nabi Muhammad itu akhlaknya agung. Ya, sampai Aisyah mengatakan, bagaimana akhlak Rasulullah? Al-Qur'an. Udah. Itu mah seluruh Al-Qur'an diimplementasikan oleh Nabi Muhammad. Prototipenya Al-Qur'an itu ada di Nabi Muhammad. Bagaimana bersikap kepada orang muslim, bagaimana dengan orang kafir, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, bagaimana Rasulullah belajar, bagaimana Rasulullah, semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjunjung syariatnya, berpegang teguh kepada langkahnya, menghormati haknya, memperbanyak sholawat dan salam kepadanya, mencintai keluarga dan para sahabatnya, memohon ridho dan rahmat atas mereka semua, dan akhirnya senantiasa bersikap kasih sayang, memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Jadi ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang utama.
Ya, yang disebut dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, bukan mulut saja, tapi kita maknai. Sebagaimana kalau kita sedang zikir, Pak. Ya. Subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau cuma mulut nggak akan kena. Maknai. Subhanallah, Bapak kita nih ketika mengucapkan subhanallah, hendaklah hati kita merasakan kesucian dan kebesarannya. Ya, subhanallah. Ingat tuh bagaimana laut, subhanallah, bagaimana gunung, subhanallah, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit, subhanallah. Semua. Ya, semakin kita merasakan kesucian Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hendaklah hati kita meningkatkan pujian itu kepadanya dan mensyukurinya. Alhamdulillah, Pak. Dulu awal nikah, sendok-sendok acan tegaduh. Tegaduh, ya. Boro-boro rumah belum ada, ya. Sendok aja nggak ada. Gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada rumah, sudah ada sendok lebih, ya, dengan piringnya ada. Ya, meskipun sederhana, meskipun cuma satu, tapi ada yang mungkin lebih dari itu. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Banyak, Pak, saudara-saudara kita yang sampai saat ini usianya sudah sepuh belum punya rumah. Berarti kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, kita masih bisa makan, masih bisa begini nih. Tuh di Palestina, tuh di mana? Di Yaman, negara-negara yang konflik, mungkin di Papua, mungkin di mana. Untuk bisa ibadah seperti ini tuh susah. Boro-boro ngumpul ini berapa? 20-an. Ya. Nggak usah 20-an, 30-an. Ya. Kelihatan 2 orang saja udah ditembak, udah ketahuan. Sampai seperti itu susahnya mereka beribadah, susahnya mereka mengaji, susahnya mereka. Ya. Karena bagi mereka itu ancaman, berarti kalau ngumpul-ngumpul berarti ada pergerakan. Ya, dibuat berhenti. Hendaklah hati Anda meningkatkan pujian itu, ya. Kemudian ketika mengucapkan Rabbik firli, ya ini nih. Siapa ya, di YouTube tuh viral, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Ini doa luar biasa nih kalau kita maknai. Tapi kalau kita baca lewat-lewat aja, nggak dimaknai, nggak nyambung. Ente doa minta rizki kan, ya. Tapi kok kayak nggak yakin dengan rizki dari Allah, kayak lupa dengan Allah. Padahal ini dan doa. Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosaku. Dalam saat kita membaca Rabbik firli itu terbayang tuh dosa-dosa kita yang banyak itu. Ya, yang saya gambarkan, seandainya nih Allah tidak memberikan kasih sayangnya, dosa itu berbentuk jerawat, dosa itu berbentuk bisul, dosa itu berbentuk titik, ya, hitam, mungkin wajah kita sudah penuh, seluruh badan kita sudah penuh dengan bisul, jerawat sudah penuh dengan warna hitam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi kasih sayang Allah tutup itu aibnya. Kemarin ya sudah kita bahas. Allah tutup. Tapi dalam saat kita mengucapkan Rabbik firli, teringat tuh dosa-dosa kita. Dosa baik yang besar maupun yang kecil. Nah, tadi dalam zikir kita pun kita doa. Ya. Yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Yang kita tahu aja banyak. Ya, yang kita sadar aja banyak. Apalagi yang kita lupa, yang kita tidak ngeh itu dosa. Berapa banyak? Ya. Mungkin kita masih minus, ya, defisit dari pahala dibandingkan dosa. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita
ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan memang hanya Allah, bukan karena amal yang banyak juga kita masuk surga, bukan, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu nggak usah banyak-banyak ya Pak ibadahnya, enggak, tetap itu maksimal, tapi sebanyak-banyaknya kita ibadah nggak akan bisa menutupi ya, atau menjamin bahwa itu akan masuk surga, apalagi nggak ikhlas ya, apalagi nggak ikhlas. Kemudian hendaklah Anda menghadirkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, seraya merenungkan maksud-maksud bacaan yang Anda ucapkan dalam zikir dan doa tadi. Selanjutnya hendaklah Anda melengkapi diri dengan akhlak dan budi pekerti yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan akhlak dan kelakuan yang dicelanya. Ini Bapak Ibu sekalian disebut dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini yang disebut dengan ridho. Ya, bukan hanya hatinya, bukan hanya mulutnya ridho, tapi juga hatinya. Bagaimana juga kita tampilkan, kalau ridho laksanakan dong perintah Allah. Kalau ridho berarti jauhi dong larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa nih bahasan kita pada subuh hari ini. Satu bab tentang ridho saja banyak ya, apalagi dengan bab yang lain. Sedikit tambahan Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kemudian juga harus kita perhatikan sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, bab tazkiyatun nafs ya. Ini pekan depan kita akan perdalam, tapi intinya adalah Allah hanya melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada kamu rupanya, baju kita, wajah kita, gelar kita, jabatan kita, enggak Allah lihat ya. Allah juga tidak melihat amalan kamu, tetapi Allah melihat hanya kepada hati dan niat kamu. Ya, di balik tampilan kita, di balik amal kita, kalau tidak dengan keikhlasan, kalau tidak dengan niat yang baik, yang benar, tertolak semua, Pak. Tapi kalau kita iringi setiap apa yang kita lakukan, kita iringi setiap amal-amal kita dengan bismillah, dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang seperti itu yang Allah akan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan kepada kita senantiasa ridhonya. Allah juga kemudian memberikan kepada kita hati yang bersih ya, sehingga apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun ya ada selalu bisikan-bisikan untuk ingin dikenal, ingin dilihat, nah itu kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang namanya manusia, selalu ada godaan. Selalu ada godaan. Tapi kita kembalikan kepada Allah, istighfar. Sama ya, seperti sholat itu untuk khusyuk itu bukan berarti nggak pernah teringat sesuatu ya. Yang disebut khusyuk itu ketika kita kemudian saya sedang sholat ya, tadi sempat selintas ingat pekerjaan, sempat selintas ada hal-hal yang kita lupakan dan baru kita ingat, istighfar, bukan istighfar, langsung kembali tuh ke saya sedang sholat. Itulah ya kehusyuan yang sedang dilakukan oleh kita. Nah, mudah-mudahan ini juga yang kita dapatkan dari pelajaran kitab yang kita bahas dan baca ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan bab tazkiyatun nafs ya, menyucikan hati kita, menyucikan qalb kita. Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala Muhammad. Alhamdulillah.
13. Jam berapa? Jadwalnya belum. Belum ya? Kurang ketat ya? Biasa kata kalau mohon dihubungi ya.